Dik Riza, Azumar Ridho Azra ya, Dik Riza ya. Assalamualaikum Dik Riza. Waalaikumsalam, Wah, Pak Hafid. ya saya mau tanya ini. Anda ini kok menjadi beraninya jadi petani, padahal profesi petani itu di KTP itu profesi yang disiri'i loh. Ya, tapi Anda malah di KTP Anda ditulis pekerjaan petani, gitu. Petani milenial gitu. Ya, itu bojone Dik Riza apa enggak itu? Apa ora gelem di bojo petani gitu. Apa sekarang bangga hasil dengan mokaf itu. Monggo Dik ya. Monggo Dik Riza ini. 5 menit deh cerita sukses nih tentang mokaf nih. Monggo. Nggih, matur nuwun Pak Hafid. Ya betul sekali, sebenarnya basic keilmuan saya malah justru sebenarnya teknik elektro gitu ya. Dan gelar akademik saya itu ST gitu ya, di belakang saya ST itu sarjana telo, Dik, pasti. Nah, betul sekali. Sarjana telo. Teman-teman saya alumni itu menyebut saya sekarang bukan sarjana teknik tapi sarjana telo. Ya, sebenarnya saya mendapatkan passion di pemberdayaan masyarakat gitu ya, dan akhirnya saya menjadikan suatu pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang pertanian itu menjadi suatu hobi. Itu memang peran sangat besar dari almarhum Pak Said Hulele dan Mas Bahtiar dan pengurus MPMPP saat itu gitu, karena di situ saya waktu itu menjadi fasilitator dan digembleng kawah canda di muka ya, sebenarnya gitu. Saya dikenalkan dengan para petani di daerah Godean, diperkenalkan para tukang becak, para petani gitu, para pemulung, para pedagang asongan gitu. Hal-hal seperti itu yang akhirnya membentuk cara berpikir dan membentuk passion senang ke desa-desa, membantu masyarakat marginal yang membutuhkan gitu ya, seperti itu. Jadi betul sekali tadi kata Mas Bahtiar bahwa awalnya itu tahun 2014 ketika bencana tanah longsor di Jemblung itu, waktu itu satu desa di Banjarnegara hilang gitu ya, karena ada tanah longsor. Terus kemudian kami 6 bulan di barak pengungsian untuk mendampingi. Waktu itu memang coba kita dampingi salah satunya selain kambing itu mokaf gitu ya, mokaf. Terus kemudian setelah itu dari barak pengungsian itu terus kami melihat data bahwa ternyata di Banjarnegara itu indeks pembangunan manusianya itu termasuk yang terendah se-Jawa Tengah gitu. Salah satu parameternya adalah banyak sekali anak yang putus sekolah dan rata-rata masyarakat Banjarnegara itu hanya lulusan SD gitu ya, gitu. Nah, akhirnya saya dan teman-teman awalnya itu membuat komunitas dan teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah itu membuat komunitas namanya Sekolah Inspirasi Pedalaman. Jadi setiap hari Sabtu Minggu kita ke desa-desa, ke pelosok-pelosok desa di Banjarnegara untuk menginspirasi anak-anak yang putus sekolah gitu kan, gitu. Jadi anak-anak yang putus sekolah, yang tidak memiliki cita-cita tinggi, kita inspirasi biar mereka mau untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Nah, suatu saat kami lagi menginspirasi di salah satu desa yang itu merupakan penghasil singkong terbesar di Banjarnegara ya, salah satu desa. Nah, waktu itu ada petani yang tiba-tiba datang ke kami sambil menangis karena harga singkong 2014 itu 200 perak per kilo gitu. Jadi singkong di Banjarnegara waktu itu dibiarkan berhektar-hektar membusuk di lahan. Karena kalau dipanen itu malah istilahnya tombok gitu ya. Jadi daripada dipanen lebih baik dibusukkan saja di lahan. Nah, dari situ karena waktu itu saya sempat di fasilitator Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Mas Bahtiar. Akhirnya saya sering berkonsultasi bagaimana nih cara menyelesaikan masalah singkong, mengubah singkong agar memiliki nilai jual tinggi gitu ya. Akhirnya saya berkonsultasi dengan para pakar, akademisi, praktisi tentang singkong gitu ya.
ternyata hampir semua menyarankan mengubah singkong menjadi tepung mokaf gitu. Katanya pangan masa depan gitu ya. Akhirnya saya belajar dari nol. Waktu itu betul saya belajarnya itu malah justru ke MPM, PWM, DIY waktu itu. Khususnya di Kulon Gunung Kidul ya. Khususnya di Gunung Kidul saya coba belajar, terus kemudian akhirnya sampai saya bisa membuat mokaf sendiri gitu. Terus kemudian kita ajarkan ke desa-desa. Ada 11 kelompok tani yang waktu itu menjadi awal kami untuk mengajarkan ke petani-petani. Tetapi waktu itu mindset yang kami lakukan itu pemberdayaan 100% dalam artian sosial 100% gitu ya. Tidak ada kepikiran sekali untuk berbisnis gitu ya. Dalam artian waktu itu mindset kami itu pemberdayaan full sosial 100% gitu. Kami volunteer ibaratnya mengajarkan secara cuma-cuma ke petani singkong gitu. Setelah 11 kelompok tani itu bisa membuat dari singkong menjadi mokaf, kami pikir kan singkong sudah naik kelas, nilainya bisa lebih tinggi gitu harganya. Tapi malah justru bukannya menyelesaikan masalah, malah menambah masalah gitu. Karena ternyata mokaf itu numpuk bertonton di gudangnya petani karena mereka nggak bisa jual. Karena itu produk baru, butuh edukasi masyarakat, terus kemudian masalah yang pertama nggak bisa jual, masalah yang kedua fasilitator di Banjarnegara, relawannya itu yang mendampingi petani itu satu demi satu itu berguguran gitu. Ada yang ke Jakarta, ada yang nyari kerja di Semarang, di Jogja gitu. Ya kita tidak bisa menyalahkan, mereka butuh hidup juga, mereka bukan malaikat, butuh penghidupan juga gitu. Sedangkan di pemberdayaan ini kan benar-benar full 100% sosial, bahkan kita malah nggak hanya keluar tenaga pikiran tapi juga keluar uang untuk memberdayakan petani singkong gitu ya. Nah dari situ akhirnya saya berpikir lagi bagaimana sih untuk menyatukan antara sosial dan bisnis gitu ya. Akhirnya saya menemukanlah dari berbagai macam referensi dan saya bersilaturahim di beberapa sosiolog gitu ya. Ternyata bisa menyatukan antara sosial dan bisnis menjadi sosiopreneur gitu atau wirausaha sosial gitu ya. Bagaimana kita bisa tetap memberdayakan dengan sustainability jangka panjang, tetapi fasilitatornya anak-anak mudanya yang mendampingi itu pemberdayanya itu juga bisa hidup dari situ gitu. Sehingga memberdayakannya itu tidak setengah-setengah, bisa totalitas 100%, 24 jam untuk memikirkan agar singkong ataupun mokaf itu bisa terus berkembang gitu. Karena kalau kita tidak memikirkan, ya kita tidak bisa hidup gitu ya. Gitu. Nah dari situ akhirnya kita membuat suatu konsep rumah besar bernama rumah mokaf gitu ya. Bersama teman-teman MPM PDM Banjarnegara dan juga teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah di Banjarnegara, kita membuat rumah besar namanya Rumah Mokaf. Nah, Rumah Mokaf itu di dalamnya ada 3 klaster gitu ya. Klaster yang pertama itu klaster petani singkong yang sudah bertahun-tahun menanam singkong. Kita dampingi agar produktivitas singkongnya itu meningkat gitu ya. Jadi ternyata petani singkong itu pasti punya, kalau nggak kambing, sapi gitu ya. Terus kemudian kita kumpulkan menjadi satu kandang komunal, terus kita olah bersama-sama dengan petani, membuat pupuk organik gitu ya. Terus petani akhirnya bisa ngambil secara gratis, sehingga sekarang lahan singkongnya itu sudah sertifikasi organik gitu. Terus yang kedua, kulit singkongnya itu kita olah menjadi pakan ternak, sehingga zero waste, tidak ada limbah sama sekali. Itu klaster yang pertama, petani singkong kita bentuk kelompoknya menjadi koperasi petani singkong. Terus klaster yang kedua itu klaster pengrajin mokaf. Jadi ibu-ibu di desa-desa, istrinya petani yang tadinya menganggur di desa-desa, ibu-ibu rumah tangga, kita berdayakan untuk ngupas singkong, motong-motong singkong, melakukan fermentasi, menjemur sampai menjadi chip mokaf kasar gitu ya. Sehingga muncul perputaran perekonomian baru gitu di klaster yang kedua. Itu klaster pengrajin mokaf namanya gitu, kita bentuk juga koperasi pengrajin mokaf gitu ya. Jadi ada 2 koperasi. Terus yang klaster yang ketiga ini anak-anak muda
yang tadinya menjadi fasilitator ya, pendamping petani dan pengrajin mokaf ini ada di klaster yang ketiga. Tugasnya adalah melakukan pendampingan terhadap petani dan pengrajin agar quality controlnya bagus, dan juga melakukan branding, packaging, pengemasan, pemasaran, sertifikasi, gitu, quality control, bahkan melakukan produk-produk turunan, inovasi produk turunan. Bentuknya PT itu, PT Rumah Mokaf Indonesia, yang sahamnya dimiliki oleh Koperasi Petani Singkong dan Koperasi Pengrajin Mokaf, gitu ya, seperti itu. Nah, dari situ dari ketiga klaster itu kami selalu duduk bersama 2 minggu sekali, paling lama 1 bulan sekali, untuk menentukan harga pokok produksi ya, atau HPP, dan margin secara bersama-sama gitu. Jadi istilah yang kami gunakan demokratisasi ekonomi gitu ya. Ada keterbukaan di situ, ada fair trade, tidak ada yang sangat diuntungkan dan tidak ada yang sangat dirugikan gitu. Kita sejahtera secara bersama-sama gitu ya. Nah, dari situ kita akhirnya memulai untuk mencoba mengembangkan konsep sociopreneur ini agar harapannya bisa sejahtera, bisa hidup bareng-bareng gitu. Bisa kolaborasi, saling menguatkan satu sama lain. Anak-anak mudanya bisa hidup dari situ, bisa tetap memberdayakan masyarakat, bisa sustainability, petaninya juga semakin sejahtera. Dan konsep sociopreneur ini kan dikenalkan oleh yang namanya Bill Dayton ya gitu ya, Asoka Foundation sejak tahun 90-an gitu kan. Diperkenalkan dengan konsep sociopreneur. Tapi ternyata itu prinsip-prinsip dan konsep-konsep sociopreneur itu sudah dijalankan secara lengkap dan secara sempurna oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak tahun 1912 gitu ya. Jadi sebenarnya yang pantas dinobatkan sebagai bapak sociopreneur dunia itu bukan Bill Dayton tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu. Karena beliau sudah bisa menjalankan konsep sociopreneur dari 1912 sampai detik ini, bahkan terus berkembang menjadi organisasi muslim paling besar ya dan paling kaya di dunia gitu ya. Menurut saya ini perlu digaungkan gitu ya, bahwa sociopreneur ini sudah dijalankan oleh Muhammadiyah gitu. Dan kiblatnya sociopreneur saya yakin ya seharusnya Muhammadiyah gitu ya di dunia ini gitu. Seperti itu. Nah, dari situ ternyata bisa terus berkembang dengan kolaborasi seperti itu, karena anak-anak muda ini akhirnya melakukan inovasi produk turunan seperti mokaf ini ternyata bisa diolah menjadi mie mokaf, cookies mokaf, terus kemudian bisa menjadi gula gitu, bisa kita bisa membuat tas kresek gitu ya, yang bisa didaur ulang dengan cepat gitu ya dari singkong, terus bioetanol dan lain sebagainya. Ternyata singkong luar biasa sekali. Terus kemudian kami agar menambah kemantapan kami untuk bergerak di dunia mokaf ini, kami mencari data gitu. Ternyata Indonesia ini sampai detik mokaf ini memiliki persamaan dengan tepung terigu gitu ya. Tapi tepung mokaf lebih sehat karena gluten free gitu ya. Nah, ternyata sampai detik ini data kami peroleh itu Indonesia dinobatkan sebagai negara pengimpor terigu terbesar sedunia. Terigu terbuat dari gandum, kita bisa lihat dari Sabang sampai Merauke tidak ada hamparan gandum. Jadi 100% harus impor gitu ya. 100% harus impor, tiap tahunnya kenaikan impor itu 14,5% ya. Sangat drastis, dan ironisnya terigu masuk ke Indonesia itu dimonopoli hanya oleh 2 orang taipan besar gitu ya di Indonesia. 9 naga isinya seperti itu ya. Dan itu dari kalangan masyarakat menengah ke bawah sampai menengah ke atas semua mengkonsumsi tepung terigu, dari mie, dari roti dan lain sebagainya. Bahkan di kampung halaman saya di Banjarnegara itu ada makanan khas, makanan tradisional gitu ya. Hampir setiap pertigaan perempatan ada gitu ya. Namanya tempe mendoan gitu. Tapi ironisnya makanan khas, makanan tradisional yang tepungnya dibalut dengan tepung yang impor gitu. Nah, tapi di sisi lain kami memperoleh data bahwa ternyata data dari Food Agriculture Organization itu Indonesia itu merupakan negara penghasil singkong terbesar kedua setelah Brazil itu. Dan data BPS mengatakan bahwa 98% petani singkong di Indonesia itu berada di bawah garis kemiskinan. Nah, ini merupakan suatu
tantangan ya. data yang sangat ironis ya. Di sisi Ya. lain Indonesia pengimpor terigu terbesar dunia, di sisi lain Indonesia penghasil singkong terbesar kedua gitu ya. Tapi di bawah garis kemiskinan masyarakatnya. Ya, ini menjadi PR besar kita bersama. Indonesia sudah impor terigu, tapi sudah impor disubsidi lagi sama pemerintah terigunya gitu. Kenapa terigu lebih murah dari mokaf ya gitu? Karena terigu juga disubsidi konsumen ya oleh pemerintah, sehingga masih harganya bisa di bawahnya tepung mokaf. Nah, ini merupakan PR kita bersama untuk istilahnya Mas Batiar, jihad menegakkan kedaulatan pangan ya gitu ya. Karena kita tidak bisa membayangkan ya, ketika suatu saat Mas Bahtiar menjadi Presiden Republik Indonesia, kemudian menghentikan impor terigu gitu, ada jutaan petani singkong yang akan terangkat martabatnya gitu ya. Jadi ada jutaan petani singkong yang akan terangkat kesejahteraannya gitu ya. Nah, hal seperti itu yang mungkin perlu kita perjuangkan gitu, bahwasanya pada intinya kedaulatan pangan paling dasar itu ketika mulut kita berdaulat gitu ya. Ketika mulut kita bisa menahan hawa nafsu, tidak memasukkan produk-produk impor ke dalam mulut kita, tetapi bisa menyaring produk-produk petani yang ada di sekitar kita. Seperti itu mungkin, Pak. Ya. Oke, Dik, makasih ya, Dik Liza ya. Wah, luar biasa ini. Saya potong. Saya coba nampilkan data tentang produksi singkong kita, produksi singkong Indonesia. Jadi produksi singkong kita ini bicara populasi ya, populasi ini bisa dilihat, populasi kita ini kita nomor 4 ya, kita nomor 4 di dunia setelah Amerika, nomor 1 Cina, nomor 2 India, kemudian Amerika, baru Indonesia. Ya. Next datanya Mas Habib. Ya ini bicara pangan berarti bicara tentang penduduk. Selama masih ada penduduk, ada manusia, pasti kita butuh makan. Kondisi damai butuh pangan, kondisi perang butuh makan. Kondisi sehat butuh pangan, kondisi sakit lebih butuh lagi. Kan gitu. Kondisi pandemi butuh makan, kondisi tidak pandemi pun butuh makan. Ini 20 negara ini nanti 2024 India itu akan menggeser jumlah populasinya dengan Cina. Ya, India yang sekarang nomor 2 ini akan geser dengan Cina. Coba data selanjutnya Mas Habib, data singkong. Nah, data singkong. Jadi 10 negara produsen singkong terbesar di dunia ini. Ini data saya yang saya download tadi sore ini. Saya download tadi sore ini. Datanya, nah ini kita itu nomor 6. Di dunia kita nomor 6 untuk produsen singkong. Asia Pasifik, kalau Asia Pasifik kita nomor 2. Nah ini Asia Pasifik nomor 2. Oke. Kembali ke laptop Mas Habib ya, ke saya. Oke. Jadi ini sebenarnya masalah-masalah kita, masalah pangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu ini saya akan ke Mbak Eni. Nah, nanti untuk datanya nanti bisa di-share, saya share lewat WA ya, lewat WA nanti kita WA.